saatnya dan pada waktunya untuk menerangkan tausiah atau madrasah dari Saiful Fadilah Bapak Kiai Haji Subhan Makmun, pengurus pesantren daripada Lubuk Ragi Brebes. Untuk itu kepada beliau al-maqam wal maqam qaliyata wa ilaih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khashama bil mauti liqabal sabab wa kassara bihi duhurul akasir wa awhama bihi qulubal qayashirah alladzina lam azal qulubuhum an dzikril mauti nafirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi umira binahdah wa asyhadu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi inna nahnu fil mauta wa nuhyihi ma qaddamu wa atharu wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin. Sadaqallahu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman mata walam tamut hasanatuhu wa wailun liman mata walam tamut sayyi'atuhu aw qala qala aidan inna linnas mafatil khair wa magharib syarr fatuba liman ja'ala Allah mafatil khair wa magharib syarr. Para hadirin saya banggakan masuk pondok pesantren Nihayatul Amal yang jadi Rasyid Nawawi, juga para masyayikh Abdul Rahman, Kiai Rahman, Kiai Husain selaku Robi sama teman, juga yang saya banggakan pengurus MPC Walid yang baru saja menyampaikan Gus Ali, iya Gus Ali di Jawa Timur ini Gus itu anak ditambah Gus Ali. Dan ugi sadayana para ulama, para kiai terbiasa nyebut satu persatu karena sadayana ulama tergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Kenapa ada kata-kata Nahdlah? Nahdlah itu sendiri masdar marah, tapi intinya adalah al-intihad bil ibadah wa ta'ah. Ditambah dalam kitab hikam bahwa al-intihad bil ibadah wa ta'ah kenapa dimasukkan dalam Nahdlatul Ulama? Ulama itu memiliki khasyah Allah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ada riwayat syarah bacanya innama yakhshallahu min ibadil ulama. Ada riwayat syarah. Artinya kalau innama yakhshallahu ay innama yu'adzimullahu min ibadil ulama. Riwayat Imam Ibn Abbas. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan syarah, kalau di ayat tafsir ya juzu qira'atu ma yajri dan majrad tafsir. Contoh Imam Ibn Abbas membaca surat dalam surat Al-Kahfi wakana waro al-maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Tapi saya Ibn Abbas wakana amamahu maliku ya'khudhu kulla safinatin shalihatin ghasba.
Ini dalam kitab Fathul Qadir dan Qiraat Sabah. Jadi kalau kita mengambil makna innama yasyallahu, bukan berarti Allah takut. Innama yu'adzimullahu min ibadihi ulama. Tapi qiraat mutawatir ada qiraat mutawatir, qiraat ahad dan syad. Jadi kalau qiraat mutawatir itu harus satu A yang sudah masyhur. Jadi maka ya sebenarnya kalau qiraat Hafs, Asyid, Nafi', Ibnu Katsir tetap baca innama yasyallahu min ibadihil ulama. Jadi kalau di mana ada adatul hasar innama atau ma dan ilah, maka yang akhir itu yang jadi taksis. Jadi innama yasyallahu min ibadihil ulama, niki taksisnya fa'il terakhir. Sesungguhnya yang bisa khosyah kepada Allah hanya ulama. Sudah bisa. Dia memang dijual kamu bareng. Hari kalian wajib. Jadi innama yasyallahu min ibadihil ulama itu taksisnya hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Man lahu khasyah, maka nahdlatul ulama al-ijtihad fil ibadah ma'a ulama. Cuman sayangnya nahdlah itu masdar marrah, jadi gerakan kertas pilihan dong. Tas pelantikan gerak, jawab sudah. Kalau saya waktu itu masih zaman Kiai Hasyim Asy'ari, mungkin yang ngomong Kiai aja nahdlatul nuhudul ulama. Satu gerakan aja. Tapi ternyata kata nahdlah walaupun marrah itu gimana marrahin, ada juga tasnya gimana jamak. Itu contohnya Tum marji'il basar karrataini yang lebih ilaikal basar khasir bahwa ini kalimat karrataini dalam tafsir Jalalain ayat karratin. Marji'il basar karrataini ayat karratin, aslinya di mana? Jamak. Itu khuruj an muqtada dhair dalam bunyi. Soalnya duduk atas nama Rois Suriah BGN, duduk ada pengasuh pesantren Rois belum tentu alim. Benar-benar tadi nyebutnya pengasuh pesantren. Saya termasuk wakil, bukan wakil, kan ada Rois Rois. Saya Rois BGN. Tapi kan nyebutnya belum tentu wong BBN itu Rois 2 pondok pesantren. Orangnya orang mesti. Kalau saya santrennya 4, pesantren 4, salah 1, 2 dan 4. Iya benar. Jadi mana yang menunjukkan bahwa nahdlatul di mana? Nahdlatul wa min dzikru jamin aw musanna wa mufradin an akhirin qad anna. Dan tujuan ini orang perek-perek itu jumlah yang jumlahnya 1004 bed ada dikru jamin awal sama wami dikru jamin ini karena ada mufrad di mana jamin. Jadi nahdlatul itu bukan marrah, memang bapak lakun lima rutin kajal sah tapi lakun di BPH ada kajal sah. Al-Qaeda itu di mana ada bahasa akhlak berarti kaya marah, fi'lah berarti lil hayat. Walaupun di situ kata-kata nahdlatul marah di mana marratin gerakan muharrik dalam nahdlatul ulama banyak ada banong. Itu pengertian nahdlatul ulama. Jadi bergerak. Walaupun kata-kata nahdlatul mufrad Hasyim hebat kan? Hasyim alim. Tadi orang mau melekat, kalau Hasyim terus langkas nih, melekat sajui. Dan itu sebenarnya yang nonton marah bimana marratin.
itu. Soalnya karotin, ada juga kalimat-kalimat yang harus dibahas di dalam ilmu. Maka Nahdlatul Ulama punya ini menerima gerak artinya ibadah ta'ah. Sebab kumpulnya dengan ulama khasyah. Walaupun kami tidak bisa apa-apa, gandeng kalau khasyah itu juga intinya ibadah ta'ah. Allahumma ada istimewa, ditambah juga ada haul peringatan kebesaran seorang kiai yang punya putra yang bisa teruskan kepentingan agama. Ini pulang kuyon dan kemalan. Saya ngatakan, mari kita berkemas-kemas untuk menjadi orang yang punya intihan, punya gerakan untuk ibadah dan taat. Itu ada ciri-cirinya untuk bisa intihan. Nahdlatul Ulama ada satu, bisa dari ma'amil halal. Sebab makanan halal itu bisa berfungsi al-bidiyat ibadah. Yang kedua, sholatul dzurriyyah, keturunannya soleh-soleh. Yang ketiga, wus'atul rizki, jembat rezeki. Itu saya jembat rezeki orang berarti duitnya keluarga. Tidak harus uangnya banyak. Wus'at itu ada sebuah jembat. Jagung mawon dilalai, orang pada nyingkir jagung itu. Rezeki duduk dengan ada senggang sampai dengan ada corona itu berarti wujud rezeki, usaha rezeki, jembat rezeki ini semua orang sesat. Ada jarak sih. Kalimat usaha rezeki itu di mana kita sedang menghadap rezeki sudah tersiapkan. Apabila aku duduk, semuanya tempat itu akan menghalau dan membaca ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Kalimat sahlan, kemudahan-kemudahan itu pada perkumpulan. Maka di mana kita sering berkumpul dan istimewa kita, apalagi lain istimewa ini dibarengi dengan bacaan-bacaan zikrullah. Sebab Abdul Makbul itu anak wa nabi min qabli la ilaha illallah. Dan surat Musafi'ah, yakni surat 7 diulang 7 kali, itu Musafi'ah. Dan apabila itu sendiri menjadi kewajiban kami dengan hizbi, man nama an hizbihi aw nasiyahu faqara'a naharu faka'anna qara'a. Itu sesuai di dalam Al-Qur'an. Siapa orang yang lupa membaca hizibnya, manasiyah, manama an hizbi aw nasiyah, siapa saja orang tidur meninggalkan hizib aw nasiyah atau lupa, kemudian nanti dibaca pagi, sama nilainya dengan bacaan malam. Saya cari apa namanya hizib, ternyata dalam kitab Al-Sarah Al-Nawawi namanya Al-Futuhatul Rabbaniyah, 4 jilid besar-besar. Sebenarnya 8 juz tapi dibikin 4 jilid. Al-Hizbu lughatan namanya al-jamaah. Hizib yang berkumpul adalah jamaah, perkumpulan. Hizbullah dari perkumpulan masyarakat membela Allah, bukan membela Allah seperti orang-orang sekarang. Hizbullah katanya membela Allah, bisa Allah rasa dibela sampean. Tidak usah dibela-bela, membela Allah. Sehingga ada 2-1-2 membela Allah. Maaf ya, hizib di sini wirdun minal Qur'an atau minat tasbih wa dzikri wassalawat alladzi aujabahu. Ini kayak kabel saja ingin paham. Jangan ada yang belum paham. Apa hizib itu?
Al-wirdu minal Quran, mewiridkan, mengulang-ulang, mendatangkan. Bisa al-wirdu gimana? Mendatangkan bacaan Al-Quran, zikir, tasbih, sholawat yang telah diwajibkan oleh seseorang, padahal tidak wajib, mewajibkan untuk dirinya. Itu disebut izin. Maka apabila kita membaca Al-Masr satu hari satu malam, setiap malam baca 103 jumlahnya masuk, terus kulina, itu menjadi izin. Kalau tidak membaca dikodoni, malam lupa, dikodoni siang, pahalanya sama dengan membaca malam, maka disebut izin alam nasional. Kalau kita mewajibkan 7 surah alam nasional, Al-Insyirah, Al-Qadar, kemudian Al-Asr, terus Al-Fatih, terus Al-Ikhlas, kemudian surat Ikhlas dan Al-Fatihah. 7 surat diulang 7 kali, diwajibkan setiap malam. Hizib musafiqah. Maka segala hizib yang sudah diwajibkan oleh diri kita, malam tidak membaca setelah tidur atau karena lupa, dibaca siang, sama paling dengan membaca malam. Tapi untungnya anak-anak kami kadang-kadang mengekspresi ayat hizib al-fiyah. Alhamdulillah. Tapi semua saya kok bocah-bocah ambil sada salafiyah, alfiyah semua yang berbeda ambil. Sekarang sudah balapan sungsang. Diulang. Kalau tidak sungsang, orang terlalu bocah hebat. Syawahid apa? Syawahid alfiyah apa? Dan diulang. Yang masih anak ambil. Saya setuju saya ngomong obral, buktikan saja dulu lagi. Alfiyah buktikan di sana. Bahkan anak ikan Alfiyah kelas 6 kita ini hafal Ubudul Jumat. Lari kuningan baru Nami Irfan, anaknya alumni luar dulu namanya Nur Rahman, anaknya Irfan. Hafal Jumat, jual maklum Alfiyah disungsang. Ini harapan Indonesia itu tidak hanya mengurusi mengurusi organisasi di saat-saat ada pilkada, mendidik anak-anak kita supaya betul-betul fasya'illallah. Maka kami punya moto apa? Al-iqtidar bittafaquf fiddin wa rijal islah. Itu moto saya, Robi Surya. Pakai al-iqtidar bittafaquf fiddin wa rijal islah. Sampai dibikin moto di Pondok Pesantren Asal-Asal buatan gede. Al-iqtidar bittafaquf fiddin, mempersiapkan generasi paham agama wa rijal islah, dan membentuk manusia yang bisa mendamaikan umat. Nah, berdasarkan orang-orang itu bukan hanya diniyah, Bapak, tidak hanya ubudiyah, tidak hanya duniawi, meliputi komplek ulama itu apa? Ciri ulama alladzina yanzuruna ummata bi'ainihim. Di dalam kitab Minhajul Abidin, ulama itu identik dengan alim, tidak hanya alim, alladzina yanzuruna ummata bi'ainihim, memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Jadi kalau kiai sudah punya syariah dengan baik, menata, kemudian belas kasih kepada umat yang bodoh, itu namanya ulama. Dirinya alladzina yanzuruna ummata bi'ainihim. Insyaallah Pak Adi, ya Abdul Rahman punya Kiai Sunni. Kiai Sunni itu saudaranya bapak saya. Jadi kenapa ini maaf? Bukan berarti membusungkan orang tersebut. Ada di komentar, berubus kayak Imam Melayu. Alimah satu bisa tulis 1 ribuan. Langsung ngomong, kan Islam berubus ribuan santrinya.
Jawab, lo kata turunan Cirebon. Jadi mending anak turunannya, turunan Cirebon. Memang anak kiai turunan, anak kiai turunan kiai. Apa yang begini? Turunan kiai dengan kiai turunan. Si Habib turunan kiai. Kalau kiai turunan kiai ngantuk terus. Orang Jawa turunan tidur. Nah, kiai turun tok pakai kiai turunan. Itu kan dalam ilmu mantek kasih lapat dibalik berarti yang beda. Akan kesannya di mana mampu pakai kulut, maka makmul yang pakai batu. Contoh, kullu khairin mani. Setiap kebaikan itu ada penghalangnya. Ibu sedang melangkah kebaikan ke depan untuk bangsa dan negara. Yaitu apa? Sebagai motonya saya, tidak dikatakan bidin warijal islah. Bahwa kita orang pesantren punya garapan mempersiapkan generasi muda paham ilmu agama, tidak SMIT, tidak SDIT, apa itu Islam terjemah. Jangan ada Islam terpadu apa hanya terjemah. Silabusnya mata pelajaran semua terjemah. Maka ibaratnya Islam terjemah. Saya lah anaknya dicekoki oleh terjemah. Maka kami harus berupaya untuk menerjemahkan. Maka di dalam Faidul Qadir kata, wa may yufassir lughatan bi lughatin murtajimun inda ulaiha inda ulaiha lughatin. Orang yang menerjemahkan atau dengan dua bahasa ke bahasa itu namanya mutarjim, bukan mufassir. Contoh, nuwun sewu nang Solo itu adalah penghormatan, memohon maaf. Diartikan bahasa Indonesia minta 1000, jadi pengemis. Pada waktu mana nuwunnya minta 1000, nuwun 1000, coba diartikan. Nuwun sewu diartikan minta 1000, itu pengemis. Loh, itu bukan tafsir, terjemah. Quran itu sudah ada Imam Ibrahim mengatakan, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu lasafinatin ghasba. Kenapa Imam Ibrahim berani mengatakan wa kana amamahu? So pada saat itu politik juga. Nabi Khidir politik Pak. Islam di dalamnya ada politiknya. Ceritanya Nabi Musa itu minta jadi muridnya. Kamu tidak mampu mengikuti aku. Ini contoh kecil saja. Ya, ini perahu nanya. Nyewa perahu nanya. Begitu ke perjalanan diubah oleh Nabi Khidir. Loh, bingung Nabi Musa. Kenapa perahu yang sebagus ini dibongkar, dirusak? Ternyata Nabi Khidir mengerti ada tiang di depan. Mesti bilang ada polisi, ada malikun, seorang raja. Malikun zalimun ya'khudhu lasafinatin sholihatin. Karena di situ di depan ada raja yang zalim, sedang ada perahu bagus dirampas. Hanya dilubangi. Islam harus lebih politik. NU aja gombal politik. Jadi waktu presiden udah apa-apa nongkrong. Ini kerugian politik NU. Yang kursi. Tentu potensi saya Rois Surya, Rois Akbar ditarik menjadi wakil presiden. Setelah jadi ditaruh di belakang. Itu tidak politis. NU kalah politik. Berarti mari kita integrasi terus, harus jadi presiden, jangan wakil lawan kamu sikil makan gasek tidak ada kepalanya. Itu politis. Begitu
kita ditanya kenapa? Ya khawatir. Segitu baiknya begitu rusak. Ning Qur'ane wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa kana wara'ahum ada wara'ah mana duri. Kan perahu itu menuju ke sana ke wara'ah. Maka Imam Ibn Abbas sebaliknya takut perlawanan. Perlawanan dalam menerjemahkan Al-Quran bisa terbalik. Yang sebenarnya wara di mana amama. Maka Imam Ibn Abbas berani menafsiri wa kana amamahu. Oh, malikun ya'khudhu kulla safinatin shalihatin ghasba. Imam Ibn Abbas menyatakan bahwa ada di depan wara mana depan. Ada di depan ada Rabu Zalim, Malikun Zalimun, tidak ada kata-kata zalim. Ada amul maksusun bisifat wal madhum. Dikulafat antikasus dengan sifat yang terbenar. Seluruh raja-raja zalim, ada raja zalim, kata Malikun mufrad. Ada di depan raja zalim merampas setiap perahu-perahu yang utuh solihatin, yang soleh, yang baik pasti dirampas. Enggak jadi rampas, dilubangi, digolongi. Oh gitu, itu politik. Misalkan apabila ada tilang, motor dikempesi, ditinggal enggak sampai ke sawah. Kalau enggak dikempesi, kok hilang? Dikempesi, saya ke sawah. Pasti polisi, ya bocah tak ini kok sama sekali. Akhirnya polisi, kesel, tapi datang lagi, ayo dikompak. Kok masih jadi rampas? Soalnya orang beresin, orang beresin kaya itu. Nah, di situ kan monggo ulama cerdas, kiai yang cerdas. Maka sampai termasuk orang-orang cerdas. Orang-orang yang bisa berpikir dengan baik, maka mari kita upayakan kasar kita munawwaratul mal ingkang halal thayyibah berfungsi tiga al-jidiyah fil ibadah wa ta'ah. Kalau belum bisa, kita dekat dengan para ulama, sering musafahah, sering obrolan, insyaallah dari Imam Syafi'i, uhibbus sholihin wa lastu minhum. Aku cinta orang soleh, walaupun aku bukan orang soleh. Kata Imam Syafi'i, padahal dia soleh, mengan soleh, tapi untuk mengajari umat mencinta orang soleh. Walaupun kita masih berulang dosa, walaupun kita masih banyak makan yang haram, kita sering kumpul dengan para ulama, insya Allah sudah diampuni Allah. Maka dalam itu kami berintikan. Habib itu pernah bilang begini di depan kiai-kiai. Sopo wong sing ngomongake orang perlu NU nanti ini ahli sunnah wal jamaah. Kata itu salah. Siapa yang bilang bahwa tidak usah NU yang benar soal jamaah itu maklar Wahabi. Berkata jangan baik-baik mengatakan tidak usah NU itu jadi maklar Wahabi. Istilah. Nah, apabila ada anak keluar Mesir atau keluar Yaman atau mana, bisa saya benar, itu maklar Wahabi. Yang bisa merajut dan bisa menyelamatkan Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia hanya NU lah. NU yang bisa mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah. Tanpa NU, yakin burak rata. Tanpa NU negara kita sudah beda-beda. Makanya itu berjasa sekali. Adanya Pancasila itu NU. Adanya undang-undang Kartini juga itu ambil di dalamnya. Saya berpikir, jadi masya Allah para ulama itu memang hidupnya di pucuknya ring, tapi semuanya itu adalah pengorbanan. Hanya sebatas khidmah para pengurus NU saya doakan, baik yang ranting maupun HWC, semuanya mudah-mudahan dapat keberkahan hidup. Saya setuju. Itu manfaatnya luar biasa. Maka saya Muhammad bin Alawi, bin Abbas, bin Abu Bakar, bin Husain, bin Abdurrahman, Al-Hasan Al-Malik Al-Maki,
seorang guru besar ahli hadis meninggal tahun 2004 pas saya ada di Mekah bulan puasa tanggal 15 malam Jumat. Saya habis sholat kemisnya, malamnya tahu-tahunya beliau itu pulang ke rahmatullah. Saya paham itu ada tulisan beliau karangannya banyak, mafahimnya juga untuk sohah, kitab-kitab yang lain sampai usul fikih ada, ilmu masalah hadis ada, karangan semua. Sampai beliau menulis begini, laisa indi kathirul amal wal ibadah la'allallaha yataqabbalu minni bi khidmatin nasi. Itu ya. Laisa indi kathirul amal wal ibadah. Aku tidak punya ibadah dan amal yang banyak. Aku tidak punya banyak amal dan ibadah, tapi la'allallaha, mudah-mudahan Allah yataqabbal, menerima minni dari aku bi khidmatin nasi, khidmah kepada sesama manusia. Jadi harapan ibadah tidak ada apa-apanya, kata saya. Sembahyang pulau, tahajud pulau, tidak ada apa-apanya. Selatan ingin diganti dengan surga, tidak apa-apa. Puasa Senin Kamis, enggak dukunnya laris. Nah, apa-apanya kalau ibadah kita itu. Tapi la'allallaha, mudah-mudahan Allah Ta'ala yataqabbal, menerima minni dariku bil khidmatin nasi, dengan meladeni masyarakat, meladeni manusia. Nah, apa-apanya. Tapi khidmat, meladeni masyarakat butuh apa, baik dalam sosial nama baroknya, dalam ilmunya, kita bersahabat dengan kaca khidmat. Masalah oleh embel-embel itu bukan urusan, dapat upah tidak ada urusan, tetapi itu jadi khidmat. Sedangkan taklim ta'alim, itu hadis al ilmu min fadlihi liman khadamahu ayat nasa kullahu khadamahu. Itu taklim ta'alim. Al ilmu min fadli, dari fadilahnya ilmu, liman khadamahu, bagi orang yang jadi ladenya ilmu. Ayat nasa kullahu khadamahu, maka ilmu menjadi sabab menjadikan manusia jadi teladan. Kalau sampai khidmat ilmu, meladeni ilmu, dapat masyarakat kasihan tidak bisa sholat yang benar, wudhu yang benar. Banyak orang pandai bicara, tapi giliran wudhu boro-boro membasuh sikut. Hari berbicara Islam mulu, ayat-ayat makhluk sampai tani. Tapi giliran wudhu banyak yang keliru. Khidmat kami menyelamatkan atas wudhunya masyarakat, atas sholatnya masyarakat. Itu khidmat yang paling hebat. Allah akan berikan rezeki. Kalau tidak sekarang kita punya, nanti akan cucu kami. Aniyatus sholihah kadzabin maktub bil haq. Orang yang memiliki niat yang baik seperti punya benih yang dipendam di tanah-tanah yang subur. Indhara nabatu waladai wa illa faidaru nabatu fi hawla. Apabila tidak bisa memetik, aku pernah berjuang, umpamanya pernah kita berjuang, oh sampai mati tidak berhasil, cara akli tidak berhasil. Kayak Musro hidup sampai 60 tahun, 80 tahun, tapi kok kayak rumah turun, kontrak terus, mobil tidak punya, nyewa terus. Apa itu gagal? Tidak, tetap diterima oleh Allah. Kalau tidak dipetik oleh tangannya sendiri, nanti yang memetik anak cucunya. Paham? Kamu saya. Dalam perjuangan itu begitu. Jangan kita mengharapkan instan. Instan itu super meal. Cukup banyak instan. Tapi kadang-kadang berletak di dalam perut. Tidak bisa kita berpikir hasil sekarang.
Tapi untuk menata ke depan anak-anak kami cuma tidak terbengkalai dalam agamanya, tidak terbengkalai dalam harta kekayaannya. Insya Allah kalau sudah ada niat sholihah, pasti turun keduanya atau ketiga keempat pasti akan berhasil sukses dalam kehidupan. Allahumma. Itu namanya khidmah. Bukti, saya setiap habis subuh kan karena wiridan dulu, santri sudah bubar, bahkan orang wiridan santri salam ke anak semua salam. Saya assalamualaikum warahmatullahi. Santri salam ya. Begitu saya wiridan semua tidur. Dan apa? Tiba aku dikabar malam keberkahan makmum karo kiai, walaupun ayah saya tetap punya berkah. Pertama al-Asdudik tabaruk mengambil dengan itu kenal NU kenal tabaruk, baru itu tidak kenal tabaruk. Maaf Muhammadiyah versi tidak ada kenal tabaruk, hanya orang NU para ulama yang mengenalkan tabaruk keberkahan. Muncul keberkahan tidak sekarang, kadang-kadang bapak tuannya wis mati, jebule anaknya sugih ada di daerah Manglebe Pak Waskun, namanya Pak Waskun ya, lebih berarti. Masya Allah, terus yang bisa haji Gus, istilah kayak ini, saya bisa haji atau enggak Gus? Bisa. Lah kelihatan saya nggak punya apa-apa. Alhamdulillah oleh ganjaran haji. Begitu beliau usia 93 tahun, begitu meninggal, cucunya berangkat haji dengan anaknya, di sana membeli orang untuk melakukan hajinya Pak Lebewas pun. Jadi beliau haji ke haji. Orang punya amanah di sana membeli orang, dibayar sesuai dengan nilai haji. Hanya Mas Susah senang banget dilakukan dengan sempurna. Dan sampai amanah menjuta yang lanjut. Di sana masuk ke Arafah saja sudah membayar 500 real. Belum surat-surat yang lain. Mustahil kalau 6 juta itu bisa dilakukan amanah. Mana aja gampang amanah haji 5 juta orang jo, paling diumrohkan saja. Itu sampai Pak Lebih bisa satu orang dibayar penuh sehingga hanya dilakukan haji. Loh, berarti Pak Lebih yang namanya Pak Waskun sering tidak merasa, terus aku pengen haji tapi saya ikut buat berkorban. Kok haji kan ya, itu boleh tutunya yang menghajikan. Itu adalah fatwa lain. Wakilah kalau tidak berhasil pada tangannya kita, bayar harus nabatu fi auladik, maka akan nampak buahnya dan daunnya dan segalanya itu pada anak cucunya. Niki Pak, mulanya alhamdulillah, maaf ya, Kiai Nawawi, berarti abangnya kan Mujahidin Kiai Samsudin itu. Coba waktu hidup kira-kira mewah seperti ini enggak? Saya mau tanya, sudah 50 tahun ya, yang tahu ya mungkin sederhana. Sederhana, tapi anak cucu sebenarnya ilmu, punya ilmu, bahkan bisa nonton kayak Jesuit dan sampai Kiai Basit bisa menguasai ini berarti bukan jasanya Kiai Basit, jasanya beliau Kiai Nawawi. Maka pas kalau dibarengan dengan hal ini membicarakan tentang ada riwayat hidup dalam hadisnya man warraqa al-arqa mu'minan, bacaan nama akhir. Orang yang bisa bikin tareknya orang mukmin, dalam bahasa orang mukmin itu bukan tarek, mangkok atau manabik. Dia ada hadis mangkok manabik benar orang dicari Bukhari Muslim tidak ada. Man qara'a atau man qara'a manabik benar tidak ada. Tapi dalam hadis itu dijelaskan man warraqa mu'minan,
Fakaan nama ahyau. Orang yang bikin tarik orang ini yang bikin. Meriwayatkan di Nawawi dibikin tarik seakan-akan menghidupkan orang itu. Ya, kalau kita menciptakan Yai Abdul Rahman masih hidup dibikin tarik apa? Betul ya? Dan berapa ditulis itu kalau nanti tetap melatih orang itu dihidupkan kembali. Yang kedua, waman kola tarikh yang membaca. Kalau kita tidak bisa membuat tarikh, tapi membaca tarikhnya wah mukmin. Ini lafaz mukminan ini Quran, tapi itu lebih khas. Lafaz umum tapi ini khas. Sebab dalam lafaz Arab, rumah kita bukan kita bikhososu wa sunnatun bi sunnatin bikhososu wa sofla khosos bi sunnatil kita bahwa asus akhir yakun soalnya Quran mentaksis Quran, hadis mentaksis hadis. Sebaliknya Quran ditaksis oleh hadis ditaksis oleh Quran. Bisa. Maka lafaz mukminan ada amal maksusun. Sokong sing gawe tarengnya orang mukmin. Nakir misalnya umum. Sabar bikin tarengnya orang mukmin, bebas mukmin, tapi itu tidak. Ning Qur'ane innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya mukmin yang sempurna orang yang apabila dipanggil nama Allah bergetarlah hatinya, apabila baca Al-Quran menjadikan tambah imannya, dan kepada Allah SWT selalu tawakal. Di samping kita ikhtiar tawakal, aja nang ikhtiar stop, masukkan terus tawakal orang. Harus ada tawakal, ikhtiar wajib. Cara dokter ikhtiar kita jauhkan dari jabatan tangan, tapi tetap harus ada tawakalnya, pasrah kepada Allah. Tanpa anak corona mati kok. Bahkan sekarang tabrakan di rumah sakit di Kawali itu corona. Betul, mati tabrakan. Tapi di rumah sakit mau di corona nanti dapat 15 juta. Begitu iya orang 5 juta berapa juta berorang. Maaf ini orang itu cuma diam. Kenapa? Tapi presidennya wong NU dari benar kafe. Maaf Pak, jadi tawakal itu harus ada. Maka orang mukmin yang punya ikhtiar dan tawakal, ikhtiar itu wajib. Tapi hasil serahkan ke Allah, seperti yang Nabi katakan, bahwa ada seorang Arabi, apa? Onta. Ikat enggak. Saya tawakal kepada Allah. Nabi langsung marah. Tawakal. Ikat dulu, diikat baru tawakal. Guru ikhtiar tawakal. Nanti orang Arabi gimana? Seperti kita makan di warung, orang dikunci, kehadiran banser, tawakal. Masuk, kuncinya nempel, hilang dosa. Dikunci, besar kuncinya, asal dari Allah, hilang dosa. Maka orang mukmin yang dibikin tarikh adalah orang yang memiliki ketawakalan kepada Allah. Ya ulama itu, Masya-Allah, ulama adalah termasuk dalam tawakal, perlu ditulis, dipisahkan menghidupkan. Di Nawawi ditulis laku lampai, kayak menghidupkan di Nawawi. Bahkan barang saya membaca tarikhnya mukmin, kataan nama jauh, berarti seakan-akan orang itu berziarah kepada orang yang tersebut. Waman jauh istau jabari dan Allah, barang siapa yang ziarah dari dapat ridhonya Allah. Mas sampai baca situ turun, berjanji, terus dibagi, seakan-akan sama berziarah kepada yang bikin itu. Apalagi sejarahnya Rasul Siratul Nabawi, bulan kita akan Nabi baca orang seakan-akan bulan berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka juga ia berjanji situ seakan-akan saya itu apa? Berziarah
berziarah bahkan makam Rasul. Dan bahkan siapa yang berziarah makam Rasul istau jalan Allah badan 30 itu Allah. Itu kan percaya mana itu juga orang NU berjanji. Kemudian budak itu juga orang NU. Maka insya Allah tegaknya negara kita itu gara-gara orang NU. Mungkin sama kaget pada waktu beberapa masa dulu saya jalan itu. Saya bilang begini, Rasulullah SAW datang ke Indonesia, tapi salah paham. Dia kepek mahamnya, dia suka ngaku-ngaku makrifat, jadi dia kepek. Dia paham. Karena nanti ini sampai datang ke Indonesia. Apa sebab? Masyarakat al-Abdu bin Rabi'ah wajib, wawudan kita wajib bin Nabi Nabi itu surat Az-Zumar itu. Saya makna surat Zumar, bukan makna terjemah, makna insyirah. Insyirah, insyirah qalbi, ima ta'aluk bila lafil mahfud, wa ima bima'rifat. Tuhan saya itu, kalau itu komentar malah komentar ini. Apa lahir pada kalah pengaruh? Jelas kalau menurut kayak pendek. Komentar enak. Apa sebetulnya lagi-lagi itu? Sebabnya susah banget. Orang Indonesia meyakini badal maghrib baca Yasin 3 kali. Terus ini ada yang menolong sholat menolong. Meskipun hadis seseorang beli seperti lagi fadlul amal, bermalam sampai subuh tidak tidur. Di mana mereka? Hanya Indonesia. Saudi Arabia bahkan dibubarkan karena dalam kumpul-kumpul itu saja. Tapi Indonesia, maka Rasul kata wajib bin nabiyyin. Oh itu kan Nabi dikatakan negara itu. Bukan berarti kewajiban menganggap bahwa saya ketemu Nabi Muhammad, tidak. Dari kata-kata wajib bin Nabi. Bumi mencorong dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan bacaan Yasin, sholawat dan seterusnya. Buddha di malam itu mencorong bumi ini. Binuri Rokia dengan cahaya yang mengenai bumi. Terus wawudah kita tahu. Ini susah banget, dipindah. Saya sebenarnya orang berjelek dengan minta kepada Allah diubah, bisa menjadi baik. Terus baca Nabi ini apa? Hanya kita tekannya, tekanan kita sama orang perlu berubah berubah. Itu Al-Quran bukan kehidupan makhluk bisa bukan. Dan kenapa kita mengatakan orang tidak ada? Dengarkan dokter dan pemerintah, tapi tetap harus melakukan pemerintah. Kenapa terjadinya begini? Di Tumbal, Bojong, ada orang mau bunuh diri. Santri pada malam 23 Ramadan mau bunuh diri. Soal sakit selalu malam. Lalu pun juga banyak orang jualan sayur bulan Ramadan, tapi karena tidak boleh orang jual, banyak orang yang terbentuk dari atau nggak bisa. Akhirnya istrinya ngamuk terus. Seorang ibu kan kalau Abah Hanong kepek saya, Abah Hanong kempes ditendang. Akhirnya ini standar 23 sudah menjelaskan belum bisa beli apa-apa, keluar dari rumah, baca terawih, keluar membunuh diri, menjatuhkan diri dari tebing. Begitu setelah begitu koyok ditampang oleh kedua orang tua. Padahal ibunya, bapaknya sudah 28 tahun meninggal, ibunya sudah 23 tahun. Tapi kenapa orang tersebut diselamatkan oleh kedua insan yang hilang? Kakaknya datang di rumah saya bertanya, tadi saya mau bunuh diri, tapi ditangkap oleh kedua orang tuanya. Diselamatkan, langsung ditaruh di tepi jalan. Oh, itu bukan ibu bapak sampean, amalnya ibu bapak sampean. Amal bisa membantu anak.
Amal soleh bisa membantu anak. Kenapa tidak bunuh diri? Man qatala nafsahu bi syai'in kutiba bihi ila yaumil man qatala nafsahu bi syai'in kutiba bihi ila yaumil qiyamah. Siapa membunuh dirinya dengan sesuatu maka akan disiksa terus dengan sesuatu itu. Yang rendah terus. Kalau bunuh diri menjatuhkan diri dari tebing, dia terus terus. Nah tepinya di bawah itu kali di bumi Jawa banyak besar. Pasti kalau jatuh, tapi ditangkap oleh kedua orang lain. Itu yang menangkap adalah apa amalnya orang tua. Maka dalam pengajian tanggal 25 Ramadan saya baca di Hidayah, saya bilang itu maksudnya menurunkan imun, dorong jiwa masyarakat supaya tidak takut corona. Maka saya bilang corona itu tidak ada. Allah juga kita pada senang kabeh. Niku goreng kula di ganjaran. Tapi tadi Nabi datang ke sini itu pasti tak benar. Tadi saya bilang orang saya sudah hilang, ibu pro-goro. Maksudnya ada orang itu semangat. Soalnya pada waktu saya jadi petugas haji tahun 2002, saya baca modul 4 kesehatan. Saya untuk meresum. Loh, ini gimana? Kok yang paling dominan sugesti kejiwaan? Oh ini bahwa kesembuhan pasien itu sugesti kejiwaan 60%. Diagnosa dokter hanya 60%. Jadi obat itu saja kalau cocok. Maka ceritanya umurnya berapa, ngebentuk penyakitnya apa, tidak ada dokter yang ngerti Pak. Oh anu ini ada baru. Oh, dicoba-coba. Diagnosa itu mencoba obat. Tapi yang paling dominan kesembuhan 60% kejiwaan Pak. Imun. Mereka nanti perintah apabila sakit kita ini bukan untuk dikirim pisang, jauh bukan, atau dikirim apa enggak, tujuannya untuk membesarkan hati. Apalagi kayaknya dagang, tak memakai, itu pasti bangkit. 60% kesembuhan seorang pasien dan yang 40% adalah diagnosa dokter. Maka dengan kejiwaan saya bilang orang ada hilang itu masalah bangkit, tidak ada yang takut, akhirnya sehat mandi. Karena saya berdalil alam tarilal ladzina kharaju min diyarihim wa qulubun hadaral maut faqala lahumullah mutu summa ahyahu innallaha ladu fadlin 'alan nas walakin aktharun nas la yashkurun. Surah Al-Baqarah. Apa kau tidak melihat ya Rasul, mereka berbondong-bondong keluar dari bumi atau desa sendiri kena takut wabah, takut taun, takut corona. Karena takut, maka Bapak Nabi Hizkil itu dapat berita kaumnya akan kena taun 5.000 orang. Itu taun sudah ada nasnya, bakal nempel nama 5.000. Tapi kena ketakutan menjadi 80.000 yang mati. Tafsir yang tafsir Jalal yang ada juga. Ternyata yang mati itu 80.000. Nabi Hizkil nanti awalnya jadi pun yang itu. Tapi kenapa kalau sampai 80.000? Jauh dengan ketakutan. Lain ada mau kena takut mati, tapi tidak takut yang kedua. Maka untuk menggenjot masyarakat supaya tidak takut dengan corona, saya bilang tidak ada corona. Itu tujuannya untuk mendorong kejiwaan. Imun, buah apa imun, imun kedokteran. Jadi yang sebenarnya 5.000 yang mati, tapi karena yang ketakutan sampai 80.000, pada mati 80.000. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki fadl untuk semuanya. Lalu kalau kena karena syukur, akhirnya manusia tidak bersyukur. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah ini mencari mungkin di kantor pasti dibuing. Tapi alhamdulillah karena kenalan dengan pengurus, dengan MPC, walid ya oleh perhitungannya masa ini tidak ada yang berani menanyakan baik polisi maupun pejabat-pejabat, tidak ada yang berani. Nanti
Kemudian saya ditangkap geger, yakin saking berkata wali dan mana apa yang berbes. Insya Allah banjir-banjir kemana insya Allah. Perhitungan, kulit juga perhitungan. Ini orang gelapnya ada orang udah. Istilahnya ada kemarin kita mengenang jasa-jasa ulama, mengenang jasa para kiai. Mustahil kita bisa menghirup udara syariat tanpa ada yang menggunakan. Maka nahdlatul itu artinya intihad an-nahi wal intihad wal muharrik dan dijami Islam. Ini maknanya itu nanti. Di oleh karena saya sering baca buku-buku ada dalam mabadi Imam Kiai Hasyim Asy'ari, saya baca bahwa ini ambil dari hikam ini, cara-cara berjuang begini, itu semuanya hikam. Karena kami kadang-kadang pengurusnya rumah Amun Jawa di Brebes itu pernah jadi PJ 4 kali jadi PJ. Sekarang ada Basnas, selesai dia itu saya ngetes Basnas, ternyata beda masih saya nggak bisa. Padahal tahu jadi pengurus NU 4 kali Brebes dengan jasa jadi pegawai ANS, ASN. Dia itu ingin meraih jabatan Basnas. Akhirnya saya tidak bahwa tes bahasa kita yang jumlah 20 jadi 11 menjadi orang-orang 5 itu yang bekas PJ itu tidak terjadi 5. Kenapa tidak bisa membedakan Fili dan Fadil? Enggak, itu jangan seperti itu. Mari ta'amul fi udin al-ideal ya tidak kita fakultatif. Tidak hanya organisasi saja. Memang dengan Ki Hasyim Taufidin tidak bisa apa-apa, tidak bisa agama, tapi tetap suriah sekarang. Kalau tanfidnya tidak cerdik, maka belum ada tanfid seperti Kiai Said, Profesor Dr. Said. Tapi kena Jawa Timur ini biasanya cekel Jawa Timur, dicekal Jawa Barat, ada NU garis lurus. Kata saya bukan NU garis lurus, kata NU garis lucu. Ada masuk jebol aku saya bentengnya itu lah ngomong apa ya sudah akhirnya jadi buaya. Tidak usah, NU sudah besar slender yang tidak bisa ditabrak. Silakan tabrak sendiri, bongkar sendiri. NU sesuai dengan aturan yang sudah jadi Kang Said dan jadi Ma'mun dan sekarang wakilnya itu yang terakhir sudah terima. Abu Hasan Soeharto mau zaman Soeharto tahu waktu di Tasikmalaya. Abu Hasan itu menanding Gus Dur. Waktu pembukaan Gus Dur tidak boleh mengikuti nama bebas saya. Soeharto nabu berdepan, Gus Dur tidak boleh duduknya begitu di depan, di tengah. Loh, hebat. Semua penguasa buat apa? Makanya saya ke Pak Jokowi kalau saja nanti itu. Nah, ini semua mawar tetap NU Jaya. Walaupun Pak Harto saat itu mau menghubungi Harto saat itu, pas begitu muktamar Muhammadiyah di Aceh, saya kebongnya Muhammadiyah kan kayak panas. Gila itu, tapi tetap NU dimarjilkan oleh penguasa siapapun, tetap NU berjalan. Insya Allah sampai bakal mendapatkan doanya dari Hasyim Asy'ari. Pada saat mendirikan NU, sangat dikumpulkan sosok-sosok yang belum meladeni NU, tak aku jadi muridku. Allahumma. Dan siapa yang jadi muridku, saya doakan husnul khotimah dan tidak mengkhawatirkan, tidak putus anak cucunya. Itu doa dari Hasyim. Allahumma. Bismillah ilmu itu apa? Seperti khidmahnya saja. Tapi tadi mengatakan support tidak bisa baca kitab, tidak pada belajar kita bisa baca Fathul Mu'in, sinangin diwacaunya berdua anak anaknya Mu'in itu ratu, kudu dibatu di anak gue semua sohibul makhad sampai dari buat dia macam itu orang bisa dewekan tanpa salah. Saya katakan dari saya masih jauh sekali dalam pengertian gitu. Maka cukuplah sekian dan kalau sudah 1 jam. Kalau cekap kemarin dan mestinya biasanya kiai komen doa.
tapi saya berkeyakinan laqad ujibat da'watukum. Terus qad ujibat setelah disebutkan apa da'watukum dongane sira Musa Harun. Sing dongane Nabi Harun. Nabi Musa amin. Padahal baik. Saya lebih mengutamakan doanya orang tua. Kalau saya masih agak muda. Tapi kalau melihat cantik-cantik jadi muda lagi. Tapi insya Allah satu aja cukup, kata bapak saya. Dan Umet wasatnya Syatowi, ya pengen dua anak ikut tertib. Kalau ingin punya anak rukun, aja bojo. Pengen dua anak rukun, itu jangan bojo. Tapi sing satu loro terus senang, Pak yang kadung Pak terus senang. Jadi, apa di mana nak? Ayo, main lembuke gitu. Padahal istri yang sah saya jangan tak lembuke dari bojo tua. Lebih baik takwa istri tua. Untuk kami minta maaf yang sebenarnya. Mari hizib kita dilakukan terus. Hizib itu saya baca istighfar 100 kali setiap malam. Diwajibkan jadi hizib istighfar. Kalau kita terus selalu membaca Al-Nasr 103, jumlahnya Al-Nasr 103 itu kalau diwajibkan oleh diri kita hizib Al-Nasr. Tapi sampai ijazah Nasr ditekel besar duduk hizib, artinya ijazah hizib. Apalagi namun bisa kau baca catatan hizib. Sekian, terima kasih, minta maaf yang banyak. Saya juga sekarang ini sedang betul-betul ditegar untuk mengislamkan non-muslim masuk Islam. Sekaligus dengan ada seremonial. Ini saya di mana ya? Yang minta itu di sini dulu, maka saya minta ini. Nek anjir mana wis ubah disebut dari apa BA. Mari juga berbes itu tepat itu buat perkara ini sudah datang ke saya minta di BA masuk NU. Itu kalau sugih pinter apa Quran katakan RBI, saya minta di BA ke Nahdlatul Ulama. Mau berjuang ke NU. Itu alhamdulillah. Saya dakwahnya karena kan YouTube cocok. YouTube tapi dan anak sih ada ikhlas sedikit. Kalau kita melakukan ikhlas biasanya anak nyangkut. Dan untuk kami minta maaf ya berkenan bagi yang lain. Insyaallah kurang bisa ngomong mantan amali wallah alam bisawab. Tapi mungkin pondok kalian nihayatul amal udah kok. Itu doa. Nihayatul amal kita dari doa. Nihayat dari ibtidah, hidayah sampai nihayat. Bidayah ini sampai nihayat amal. Semoga Allah zahiran wa batinan maknan minta bermakna Allahumma yang datang ke sini semuanya adalah keberkahan, rezekinya solid dan solihah, dan mendapatkan rezeki yang mustahil rezeki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Ibadina Subhaki Subhanak Mahmud untuk support pesantren bagi Brebes yang telah menyampaikan wawasan untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa mengambil dari hikmah untuk kita. Amin. Selanjutnya membaca atau ditutup dengan doa kepada Syekh Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Rahman untuk diangkat. Al-Fatihah.
Alhamdulillah, acara Lailatul Istimewa Istighosah doa bersama dari RWC Molen dan juga haul ke-50 Bapak Haji Nawawi sudah selesai. Dan kita doakan mudah-mudahan di bulan depan ada desa yang siap untuk melaksanakan acara Lailatul Istimewa. Amin. Ya. Kami atas nama Muqasimul Alfat sekaligus pengurus dari Majelis Cabang Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih. Dan tadi tentang lelangan atau misalnya untuk poster, silahkan bisa menghubungi panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, jatuh. Mohon maaf, tadi ada miskomunikasi. Gelar soroban katanya bukan untuk masjid, tetapi untuk MWCNU dan dapat Rp1.600.000. Alhamdulillah. Sekali lagi maaf untuk para pengurus Irmas tadi yang klik Irmas ya. Jadi bukan untuk Masjid Baitul Ghafur, tetapi untuk MWCNU. Aduh. KM